bagaimana ya proses mengolah gandum menjadi tepung. Gandum merupakan tanaman serealia dari suku padi-padian yang kaya karbohidrat. Biji gandum merupakan salah satu makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di dunia selain beras loh teman-teman. Tanaman gandum juga kaya nutrisi dan protein. Berkat kandungan nutrisi tersebut, gandum sering digunakan untuk menu diet rutin sehari-hari. Gandum punya banyak manfaat, salah satunya mengatasi sembelit, menghilangkan bakteri jadi usus, menurunkan risiko jantung, stroke, obesitas, dan mengurangi risiko kanker. Nah, ini teman-teman proses pemanenan gandum. Mesin pemanen gandum digunakan untuk memanen hasil panen. Gandum siap dipanen usia 90-120 hari setelah tanam. Gandum yang siap panen ditandai dengan menguningnya batang dan daun gandum. Batang dan daun yang menguning itu diikuti dengan bulir gandum yang mengeras, menandakan tanaman sudah siap panen. Panen dengan mesin ini sangat efisien loh, tidak membutuhkan waktu yang lama. Biji-biji gandum yang dipanen dimasukkan bagian penampungan sementara di mesin pemanen. Kemudian dipindahkan ke kap untuk diangkut ke pinggir tak. Yang kemudian akan diangkut kembali, akan menuju ke pabrik. Truk pengangkut bertugas membawa gandum ke gudang penyimpanan untuk selanjutnya diproses. Inilah proses pengolahan dan penggilingan gandum. Pabrik penggilingan gandum mampu memproduksi ribuan ton tepung tiap hari. Untuk menghasilkan tepung yang berkualitas, diperlukan biji gandum yang berkualitas juga. Gandum ditanam saat musim gugur dan siap panen di bulan Agustus. Bagian terpenting dari gandum yang akan diolah adalah bijinya. Wah, lihat, mereka sudah tiba di pabrik. Mereka akan dipilih. Proses selanjutnya membersihkan gandum dari berbagai kontaminan, ada batu, jerami, tanah. Kemudian jenis gandum yang berbeda akan dicampur menghasilkan formulasi tepung yang sangat tepat. Wah, lihat, gandumnya sudah menjadi tepung. Nah, teman-teman, setelah menjadi tepung, gandum itu akan diolah dalam pabrik. Nah, di pabrik itu ada pabrik roti. Setelah di pabrik roti, gandum itu akan dicampur dengan air, dengan minyak, dengan ragi, kemudian diberi telur, kemudian dicampur menjadi satu. Nah, setelah itu kira-kira apa ya? Yuk kita lihat kembali. Kita akan lihat bagaimana proses dari tepung terigu menjadi roti tawar. Oke, yuk kita simak videonya. Setelah semua bahan tercampur, tinggal tunggu sekitar 20 menit hingga menjadi adonan seperti ini. Ini dia bagian yang terpenting. Setelah dikeluarkan dari mesin,
adonan akan masuk ke ruangan khusus untuk difermentasi. Adonan roti tawar akan didiamkan selama 4 jam hingga mengembang. Setelah 4 jam, adonan akan lanjut lagi dicampur dengan bahan pelengkap lain ke dalam mesin mixing. Tuang adonan roti gandum ke dalam mesin pemisah adonan. Pastikan jangan sampai ada yang tersisa. Tuh, adonannya turun dan keluar satu persatu, terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang sama besar. Lanjut, adonan bergerak secara otomatis di conveyor untuk dibulatkan menjadi seperti ini. Lucu ya? Nah, untuk ke tahap selanjutnya, adonan harus melewati metal detektor terlebih dahulu, biar tidak terkontaminasi oleh material asing. Adonan selanjutnya akan berubah menjadi lembaran untuk membuang sisa udara yang ada di bagian dalam. Gulungan adonan berbentuk tabung ini akan disusun ke dalam loyang. Tiap loyangnya berisikan 6 buah gulungan adonan. Nah, sebelum di oven, roti harus masuk ke dalam ruang fermentasi lagi nih selama 1 jam. Ini dia tahap yang paling ditunggu. Adonan roti yang telah melalui proses panjang akan dipanggang di dalam oven modern ini. Nah, setelah dipanggang dalam suhu 100 hingga 200 derajat Celcius, roti tawar gandum akan langsung keluar secara otomatis. Wih, keren! Rotinya belum bisa dimakan. Setelah keluar dari oven, roti tawar gandum ini akan bergerak di conveyor berjalan untuk didinginkan. Wah, rotinya mau naik kemana tuh? Tenang. Ini namanya cooling tower, tempat di mana roti tawar gandum akan didinginkan sambil berputar mengikuti jalur berbentuk menara ini selama 100 menit. Oh iya, di pabrik roti ini rata-rata semua proses dikerjakan oleh mesin. Bukan tanpa alasan, ini dilakukan untuk menjaga roti tetap higienis dan mengurangi tingkat kontaminasi terhadap bahan makanan. Wah, mantap! Oke deh, roti yang telah melewati cooling tower akan masuk ke dalam ruang pengemasan. Potong roti menjadi 3 bagian terpisah. Masing-masing bagian selanjutnya dibagi lagi menjadi 8 lembaran roti tawar gandum dengan berat 400 gram. Setelah terpotong, mesin akan mendorong roti hingga masuk ke dalam plastik pembungkus nih. Wus.